Pada pembahasan kali ini, kita akan membahas beberapa pertanyaan-pertanyaan dari kalian tentang hal-hal yang berkaitan dengan Kimetsu no Yaiba. Dan kali ini kita akan menjawab pertanyaan dari beberapa viewer. Nah, sekarang mari kita bedah dan kita jawab dari pertanyaan-pertanyaan kalian. Sebelum kalian melanjutkan video ini, ada bagusnya jika kalian klik tombol subscribe dan nyalakan notifikasinya agar kalian mendapatkan info terbaru dari video kami. Pertanyaan pertama, jika teknik pernafasan matahari tidak ada, apakah Muzan bisa dikalahkan? Jika teknik pernafasan matahari tidak ada, itu berarti para pemburu iblis tidak akan bisa atau tidak akan pernah memiliki teknik pernafasan mereka sebagai tambahan kekuatan yang efektif dalam mengalahkan iblis. Karena pada dasarnya teknik pernafasan matahari ini adalah teknik yang Yorichi kembangkan sendiri dan mengambil referensi tekniknya untuk mengajari para pendekar pedang yang tidak bisa menggunakan teknik pernafasan matahari agar bisa berlatih teknik pernafasan yang mirip dengan teknik matahari dan cocok dengan teknik penggunanya, seperti teknik pernafasan 6 elemen. Maka dari itu, jika teknik pernafasan matahari tidak ada, berarti dua kemungkinan, yaitu antara Yorichi memang tidak akan ada di kisah Demon Slayer, atau Yorichi tidak memiliki teknik pernafasan matahari. Sehingga itu membuat para pemburu iblis tidak akan mendapatkan ajaran tentang teknik pernafasan dari Yorichi, karena Yorichi tidak memiliki teknik pernafasan matahari untuk referensi dirinya melatih teknik pernafasan lainnya kepada pendekar pedang. Dan jika pernafasan matahari tidak ada, maka bukan berarti Yorichi juga tidak ada. Tapi mungkin saja istri Yorichi masih hidup dan tidak terbunuh iblis, sehingga membuat Yorichi tidak ikut bergabung ke dalam pemburu iblis dan tidak mengajarkan teknik pernafasannya kepada para pemburu iblis pendekar pedang tersebut hingga kematiannya. Walaupun para pendekar pedang pemburu iblis tidak memiliki teknik pernafasan, mereka pasti akan tetap bisa melawan iblis-iblis kecil bawahan Muzan yang berkeliaran yang sangat mudah. Walaupun pastinya para pendekar pedang tersebut tidak akan bisa mengalahkan iblis peringkat atas seperti iblis bulan bawah ataupun bulan atas. Sudah pasti para pemburu iblis akan lebih mudah kalah dibanding para pemburu iblis yang memiliki teknik pernafasan. Sehingga hal itu tidak akan memungkinkan bagi para pemburu iblis yang tidak memiliki teknik pernafasan untuk melawan Muzan. Namun mungkin ada cara yang cukup ekstrim untuk para pemburu iblis melawan Muzan, yaitu bertarung melawan Muzan secara langsung dengan ribuan pasukan pemburu iblis, serta memancingnya di tempat terbuka untuk dapat menahan Muzan hingga matahari terbit. Namun, jika strategi tersebut digunakan, itu akan memakan sangat banyak korban. Nah, pada intinya, jika teknik pernafasan matahari tidak ada, maka para pemburu iblis pendekar pedang tidak akan bisa melawan Muzan secara langsung, bahkan akan sangat sulit melawan bawahannya, karena tidak memiliki teknik pernafasan yang berasal dari teknik pernafasan matahari. Dan jika pemburu iblis bisa mengalahkan Muzan, maka itu bisa saja hasil dari perkembangan pemburu iblis yang sudah jauh lebih maju dalam membuat senjata untuk menggantikan pedang dengan senjata modern, agar bisa mengalahkan Muzan walaupun butuh waktu yang sangat lama untuk membuat senjata tersebut. Pertanyaan kedua, apa yang terjadi jika seluruh iblis bulan atas berkhianat terhadap Muzan? Jika itu terjadi, mungkin para anggota iblis bulan atas yang memiliki sisi baiknya sudah kembali mendapatkan ingatan masa lalunya, seperti halnya Akaza. Tapi di sisi lain, jika ada iblis yang benar-benar jahat tapi berkhianat kepada Muzan, mungkin dia merasa kalau dirinya sudah muak terhadap perintah Muzan. Namun, nyatanya jika para iblis tersebut benar-benar berkhianat, sudah pasti mereka semua akan dapat dengan sangat mudah dibunuh oleh Muzan. Itu karena semua iblis yang diciptakannya itu adalah manusia yang meminum atau dimasuki darah Muzan itu sendiri. Dan itu membuat Muzan dengan sangat bebas mengaktifkan kutukannya sendiri. Seperti halnya Nakime, yang mana Muzan dari jauh dapat dengan mudah membunuhnya dengan sel darahnya yang sudah menyatu dengan Nakime. Dan penghancuran tersebut melalui darahnya bisa dilakukan otomatis atau dengan secara langsung oleh Muzan. Nah, untuk yang otomatis, seperti halnya Susamaru, Muzan sudah menanamkan kutukan iblis bagi iblis-iblisnya, bahwa bagi siapa saja iblis yang menyebut namanya sembarangan, maka dia akan terkena kutukan darahnya. Dan itu terlihat oleh Susamaru, yang mana setelah dia mengatakan Muzan atau menyebut Muzan sembarangan, tubuhnya langsung hancur oleh tangan-tangan iblis yang keluar dari perut dan mulutnya,
hingga menghancurkan setiap sel iblis di tubuhnya dan membunuhnya. Selain itu, Muzan juga memiliki teknik penghapusan kekuatan iblis. Dengan kekuatan itu, dia mampu menimbulkan luka yang mengancam jiwa, yang mampu menghancurkan sel iblis lain sepenuhnya tanpa memerlukan pedang Nichirin ataupun sinar matahari. Seperti saat Muzan memarahi Akaza setelah gagal membunuh pemburu iblis lainnya selain Hashira Api. Jadi, karena itu, iblis bulan atas yang berencana berkhianat kepada Muzan, maka Muzan dapat dengan sangat mudah tinggal mengaktifkan kutukan darahnya atau penghapusan kekuatan iblisnya untuk membunuh iblis-iblis yang berkhianat darinya. Namun lain halnya jika ada iblis yang ingin mencoba lepas dari kendali Muzan dengan cara meneliti untuk mencari cara melepaskan kendali Muzan itu sendiri dengan cara ilmiah. Hal ini mungkin saja terjadi, karena jika dilihat lagi, setelah Muzan sekarat dengan beberapa bagian tubuhnya hancur oleh Yorichi, secara tidak sadar kendali Muzan atas Tamayo langsung hilang. Jadi, bukan hal yang mustahil untuk lepas dari kendali Muzan dengan metode ilmiah untuk berkhianat dengannya. Dan jika ada iblis yang berhasil berkhianat seperti cara tersebut, mungkin dia juga akan ikut bergabung dengan perkumpulan Tamayo untuk bergabung melawan Muzan. Atau mungkin membuat kelompok barunya sendiri untuk menyaingi Muzan dalam mencari obat bunga lili laba-laba biru agar bisa bertahan dari sinar matahari. Tapi selain daripada itu, ada juga cara lain untuk para iblis bisa mengkhianati Muzan, yaitu seperti halnya yang dilakukan Akaza. Saat dia kembali mendapatkan ingatan masa lalunya, dia langsung memutuskan untuk mengakhiri dirinya dengan membunuh dirinya sendiri. Bahkan saat dirinya akan berevolusi hampir setingkat dengan Muzan, dia malah berkhianat dari Muzan. Bahkan Muzan yang mencoba mengendalikannya pun langsung diputus oleh Akaza dengan kendali dirinya sendiri, sehingga membuat Akaza membunuh dirinya sendiri dan membuatnya menjadi abu dengan kesadarannya tanpa kendali Muzan sama sekali. Pertanyaan ketiga, apa yang terjadi jika Michikatsu, kakaknya dari Yorichi, tidak menerima tawaran Muzan untuk menjadi iblis? Apakah Michikatsu bisa mengalahkan Muzan atau tidak? Jika Michikatsu, sang kakak dari Yorichi, tidak menerima tawaran dari Muzan untuk menjadi iblis, maka sudah pasti pertarungan akan terjadi di tempat tersebut karena Michikatsu bertemu Muzan untuk pembasmian iblis. Tapi di sisi lain, sudah pasti karena Michikatsu tidak sehebat Yorichi, kesempatan untuk terbunuh oleh Muzan sangatlah besar. Karena bahkan Yorichi yang sangat hebat pun tetap tidak bisa membunuh Muzan, walaupun berhasil membuatnya sekarat. Nah, apalagi Michikatsu. Mungkin saja di pertarungan itu Michikatsu dapat membuat Muzan terpojok sedikit, tapi pada akhirnya dengan regenerasinya yang super hebat, Muzan akan dapat dengan mudah membunuhnya, walaupun dalam pertarungan jangka panjang sekalipun. Tapi jika Muzan masih memiliki niat yang tinggi untuk mendapatkan pendekar pedang untuk dijadikan iblis sebagai bawahannya, bisa saja Michikatsu yang sekarat, Muzan akan memasukkan darahnya dan memaksanya untuk menjadi iblis dan patuh kepadanya. Seperti halnya Akaza, yang mana Muzan dengan sengaja meninju wajahnya hingga hancur dan memasukkan darahnya melalui luka di wajah Akaza untuk dijadikan bawahannya. Jadi intinya sudah pasti Michikatsu tidak akan menang melawan Muzan, dan dia bisa berakhir mati atau berakhir dipaksa Muzan untuk menjadi iblis. Dan demikian adalah beberapa pertanyaan-pertanyaan dari kalian. Tapi adapun dari semua atau sebagian jawaban ini, itu semua adalah analisa serta pendapat dari kami semata. Dan semuanya atau sebagian bukanlah fakta yang sebenarnya yang ada dalam Kimetsu no Yaiba. Oke guys, jadi jangan lupa like, share, dan subscribe. Jangan lupa komen di bawah tentang pendapat kalian di video kami kali ini. Sampai jumpa di video kami berikutnya.